Bab 38 halaman sisa. Tidak tahu kenapa, aura yang keluar dari peti batu membuat Nili merasa familiar dengannya. Riak energi keluar ke segala arah. Itu pasti kekuatan jiwa yang tidak hilang dari beberapa ahli. Kekuatan jiwa adalah sejenis energi abadi. Bahkan setelah ribuan tahun, ia masih bisa menempel pada benda tertentu yang mengawetkannya. Peti batu ini terbuat dari potongan-potongan papan batu dan digabungkan menjadi satu. Tidak ada jejak dibuka sebelumnya. Mungkin bahkan para ahli dari kota anggrek kuno tidak bisa membukanya. Nili merasakan ranah jiwa di dalam tubuhnya melonjak. Suara menderu naga yang berada di kedalaman ranah jiwanya menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Dia mengambil langkah menuju peti mati. Melihat inkarnasi misterius di peti mati batu, sebuah ide melintas di benaknya. Nili meletakkan tangan kanannya di tutup peti mati batu. Tiba-tiba, pilar cahaya melesat ke langit. Cahaya mulai mengalir di atas peti mati batu. Ledakan, pilar cahaya yang kuat itu membombardir tubuh Nili. Urg, Nili merasa seolah-olah tulang di sekujur tubuhnya terkoyak. Bahkan Nili, yang memiliki kekuatan kemauan yang ulet, tidak bisa menahan rasa sakit yang mengerikan ini. Cahaya itu seperti puluhan juta jarum yang dengan keras menembus tubuh Nili. Ranah jiwanya terasa seolah-olah akan meledak. Dari jarak yang cukup jauh, Ye Ziyun sesekali akan melihat ke arah Nili. Setelah melihat raungan menyakitkan Nili, dia mulai panik. Apa yang terjadi? Ada apa dengan Nili? Pikir Ye Ziyun, buru-buru berlari menuju Nili. Namun, hanya ketika dia mencapai sekitar 5-6 meter dari Nili, peng kekuatan yang kuat memukul mundur memantulkannya keluar. Dia tidak bisa mendekati peti mati batu itu. Tapi bagaimana Nili bisa masuk? Ye Ziyun ditembak oleh beberapa lampu putih dan berakhir dengan beberapa luka di tubuhnya, berlumuran darah. Namun, dia tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya. Dia mengambil pedang panjang peringkat perak dari cincin interspatialnya dan mengayunkannya ke arah penghalang di sekitar peti batu. Ledakan, Ye Ziyun, sekali lagi, ditolak. Kekuatan ini bukanlah yang bisa dia tangani, hanya cahaya putih yang tersebar menyebabkan dia mengalami luka di sekujur tubuhnya. Seberapa serius untuk Nili yang berdiri di tengah cahaya putih itu? Setelah ditolak 2 kali berturut-turut oleh kekuatan pembatasan, ranah jiwa Ye Ziyun tersentak. Organ internalnya juga mengalami luka serius. Kelopak matanya semakin berat dan semakin berat. Nili, tidak ada yang harus terjadi padamu. Sebuah pikiran terakhir melintas di benak Ye Ziyun, lalu pingsan. Pada saat ini, dalam cahaya putih, tubuh Nili dipancarkan uap. Rasa sakit yang parah menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Ketika keringat bersentuhan dengan cahaya putih, itu langsung menguap menjadi uap. Haus, seru Nili. Merasa seolah-olah semua air di dalam tubuhnya akan menguap. Dia berjuang mati-matian. Dia tahu bahwa jika dia sedikit mengendurkan kesadarannya, dia akan dihancurkan oleh cahaya putih. Bum bum bum, ranah jiwa Nili tersentak dan terpecah tanpa henti. Namun, itu juga menyembuhkan dan memperbaiki tanpa henti pada saat yang bersamaan. Kekuatan jiwanya terbentuk menjadi pusaran seperti paus besar, dan menelan cahaya putih tanpa henti. Nili, pergi dengan sedikit kesadaran terakhirnya, dengan ketat menjaga ranah jiwanya. Pada saat ini, bahkan dia memiliki keraguan yang dalam. Sebenarnya, apa yang ada di alam jiwanya? Hek, kalau aku peduli, karena bisa menyerap cahaya putih itu. Lalu serap, Nili menggunakan sedikit energi terakhirnya untuk mengoperasikan ranah jiwanya dan dengan panik menyerap semua cahaya putih di dalamnya. Bum bum bum, cahaya putih terus memasuki ranah jiwa Nili, namun cahaya putih tidak menyebabkan riak di ranah jiwa dan menghilang. Nili merasa bahwa, meskipun cahaya putih menghilang tanpa jejak di ranah jiwanya, itu masih sedikit memperluas ranah jiwa Nili. Kekuatan jiwa yang ganas menyebabkan ototnya menjadi lebih padat.
Kotoran di dalam kulitnya juga dikeluarkan dengan keringat. Tubuh fisik Nili terasa seolah-olah telah mengalami beberapa renovasi. Mengaum, Nili meraung keras. Meskipun perbedaan antara kultivasi saat ini dan kultivasi dari kehidupan sebelumnya masih terlalu besar, perasaan memiliki kekuatan yang ditingkatkan masih cukup baik. Setelah membuka matanya, pemandangan di depannya berangsur-angsur menjadi jelas. Nili segera mengeluarkan botol air dari cincin interspihaknya dan mulai meminumnya. Kulit yang langsung mengering karena kekurangan air secara misterius menjadi lembab kembali. Pada saat ini, Nili bahkan lebih tampan dibandingkan sebelumnya. Melihat ke depan, peti batu di depannya dibongkar tanpa henti dan tutup peti mati perlahan terbuka. Nili berpikir bahwa apa yang akan dia lihat adalah mayat yang membusuk, karena peti mati ini tampaknya belum pernah dibuka sebelumnya. Namun, apa yang menyebabkan Nili merasa terkejut adalah bahwa bagian dalam peti mati itu sebenarnya kosong. Bagaimana ini mungkin? Nili mengira dia salah melihatnya. Namun bagian dalam peti batu ini memang kosong. Tidak ada mayat di dalamnya, juga tidak ada jejak mayat yang disimpan di dalamnya. Bagian bawah peti mati itu halus, tanpa ada puing-puing. Jika jenazah telah sepenuhnya membusuk, setidaknya harus meninggalkan beberapa tulang. Di bagian bawah peti mati batu ada dua hal. Salah satunya adalah selembar halaman sisa, dan liontin batu permata. Nili tidak tahu terbuat dari bahan apa halaman sisa ini. Itu setipis sayap jangkrik, dan bahkan sedikit transparan. Itu memiliki teks yang padat dan sulit tertulis di atasnya. Jika yang lain melihat bagian dari halaman sisa ini, mereka pasti tidak akan tahu untuk apa halaman itu digunakan. Namun, ketika Nili melihat halaman sisa ini, dia merasa seperti tersambar petir. Ekspresinya berubah lamban. Di kehidupan sebelumnya, dia terlalu akrab dengan hal ini. Ini adalah halaman sisa dari buku Roh Iblis Duniawi. Bagaimana dia bisa lupa? Karena buku Roh Iblis Duniawi inilah dia menjadi begitu kuat. Dan dia bahkan tinggal dalam ruang buku Roh Iblis Duniawi selama ratusan tahun dan memperoleh sejumlah besar pengetahuan tentangnya. Buku ini juga yang bersimbah darah segar selama pertempurannya dengan Kaisar Sage dan terlahir kembali. Hal misterius dalam ranah jiwanya juga mungkin terkait dengan buku Roh Iblis Duniawi. Namun, buku Roh Iblis Duniawi di masa lalu tidak lengkap. Ada 8 halaman dalam buku Roh Iblis Duniawi yang robek. Nili belum melihat bagaimana buku Roh Iblis Duniawi tampak seperti ketika selesai. Karena kata-kata dalam buku Roh Iblis Duniawi terlalu samar, Nili tidak pernah memahaminya. Setiap kali dia mencoba menghafal kata-kata di atasnya, setelah beberapa jam, dia akan mengetahui bahwa dia tidak lagi memiliki kesan kata-kata di otaknya. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili mencoba mencari 8 halaman sisa lainnya. Namun, pada akhirnya, dia tidak menemukan petunjuk apapun tentang mereka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, setelah kelahirannya kembali, dia benar-benar menemukan halaman sisa dari buku Roh Iblis Duniawi di sini. Sayangnya, buku Roh Iblis Duniawi tidak dimilikinya. Dia harus seperti kehidupan sebelumnya. Perjalanan menuju gurun tak berujung dan masuk ke istana gurun. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan buku Roh Iblis Duniawi itu. Nili bertanya-tanya, apakah buku Roh Iblis Duniawi mengalami perubahan setelah memiliki 1 halaman lagi? Nili menempatkan halaman sisa dari buku Roh Iblis Duniawi di dekat dadanya. Ranah jiwanya tampaknya telah merasakan halaman sisa buku Roh Iblis Duniawi, dan mulai melonjak. Itu sama seperti di kehidupan sebelumnya, halaman sisa sama dengan buku Roh Iblis Duniawi. Itu memiliki efek memelihara alam jiwa. Tatapan Nili jatuh ke liontin batu permata. Wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Itu sebenarnya adalah sepotong batu permata yang muskil. Ini hal yang langka, Nili berseru penuh semangat. Bahkan peringkat legenda Yemo mungkin belum pernah melihat batu permata yang muskil sebelumnya.
Batu permata yang muskil sebenarnya adalah harta karun kuno. Namun, meskipun batu permata yang muskil mungkin sangat langka, itu terlalu biasa dibandingkan dengan buku roh iblis duniawi. Batu permata muskil ini seharusnya menjadi hadiah yang bagus untuk Ye Ziyun, pikir Nili, tersenyum pergi. Dengan perasaan mendalam yang dia miliki tentang Ye Ziyun. Bahkan jika dia memberikan halaman sisa kepada Ye Ziyun, dia tidak akan ragu. Namun, buku roh iblis duniawi tidak berguna bagi Ye Ziyun. Tapi liontin batu permata muskil ini sangat membantu untuk latihan. Dengan kalung batu permata yang muskil ini, kecepatan budidaya Ye Ziyun akan ditingkatkan setidaknya 3 kali lipat. Adapun mengenai mengapa halaman sisa dari buku roh iblis duniawi akan muncul di sini membuat Nili ragu. Karena peti batu itu kosong, ini juga berarti Kaisar Kongming tidak ada di sini. Tapi kemana dia akan pergi? Masalah ini masih menyimpan banyak misteri. Nili menyimpan dua hal itu. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Ye Ziyun sedang berbaring di tanah. Ada apa dengan Ziyun? Nili bertanya pada dirinya sendiri. Dengan keterkejutan di hatinya, dia segera melompat ke arah Ye Ziyun. Mendarat di samping Ye Ziyun. Nili menemukan beberapa luka bakar di tubuhnya. Dada, lengan, dan pahanya memiliki beberapa luka yang dalam. Nili buru-buru meletakkan tangannya di atas pergelangan tangan Ye Ziyun dan mengirim kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Ye Ziyun. Hanya setelah dia mengetahui bahwa Ye Ziyun baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Melihat Ye Ziyun yang terluka parah dan pingsan, Nili tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Itu pasti ketika dia mendengar teriakannya dan ingin menyelamatkannya. Namun, dia tidak bisa mendekati peti batu, dan mungkin mencoba masuk dengan paksa tetapi terluka oleh kekuatan pembatas. Bekas luka bakar ini harus ditinggalkan oleh cahaya putih itu. Melihat penampilan Ye Ziyun saat ini, Nili merasa sangat kasihan padanya di dalam hatinya. Dia mengaitkan liontin batu permata yang muskil itu ke leher Ye Ziyun. Cahaya biru tua dipancarkan dari batu permata yang muskil, berkilauan di luka Ye Ziyun, membuat luka yang terbakar sedikit lebih baik. Pendarahan yang berlebihan. Aku harus segera mengobati beberapa luka besar. Nili terdiam. Melihat pipi Ye Ziyun yang elegan, setelah berpikir sebentar, dia tidak bisa terlalu repot. Paling-paling, Ye Ziyun hanya akan salah paham padanya. Itu lebih baik daripada membiarkan luka tidak dirawat. Nili berjongkok, dan perlahan mulai membuka pakaian Ye Ziyun. Bahu dan lengan Ye Ziyun terungkap di depan Nili. Dada Ye Ziyun diikat dengan pita ungu, memberinya rasa keanggunan. Membandingkan puncak kembar Ye Ziyun dengan masa lalunya, mereka tidak sekaya itu, namun itu terlihat indah. Setelah melepas pakaian Ye Ziyun, Nili mengalihkan pandangannya dan memfokuskan dirinya pada luka di tubuh Ye Ziyun. Dia mengambil sebotol salep yang digunakan untuk mengobati luka dari cincin interspatialnya dan perlahan mengoleskannya pada luka. Setelah mengolesi salep, lukanya secara bertahap berhenti mengeluarkan darah. Bab 39 Batu Permata Abstruse. Ye Ziyun tampaknya kesakitan saat dia sedikit mengerutkan kening. Wajah cantiknya, raut wajahnya, dan rambutnya yang tersebar di bahunya. Semuanya memancarkan keanggunannya. Bahkan jika dia mengerutkan kening, masih ada perasaan yang tak terlukiskan. Saat ini, Ye Ziyun hanya mengenakan pita bertali di dadanya. Bahkan gaunnya memiliki banyak kerusakan, memperlihatkan pahanya yang seputih salju, menambah godaan. Setelah lahir kembali, Nili mampu mengabaikan godaan orang lain. Namun, kecantikan Ye Ziyun bahkan membuatnya terengah-engah. Setiap kali dia melihat Ye Ziyun, dia akan mengingat kembali saat-saat ketika dia bersama dengannya di kehidupan sebelumnya. Meski waktu mereka bersama singkat, hal itu disematkan dengan perasaan yang dalam, merupakan momen paling berharga dalam hidupnya. Hanya Nili yang tahu betapa menawannya Ye Ziyun dalam beberapa tahun.
Seperti teratai yang mekar, indah dan anggun, dan peri yang turun dari surga, mulia dan suci. Pada saat itu, jumlah orang yang jatuh cinta dengan Ye Ziyun tidak terhitung jumlahnya. Pria yang tak terhitung jumlahnya bersedia menjadi gila untuknya, termasuk Shen Yue. Shen Yue mencoba membawanya keluar dari kota Glory yang berada dalam bahaya berkali-kali, namun dia ditolak oleh Ye Ziyun dan tidak punya pilihan selain menyerah. Pada akhirnya, Ye Ziyun memilih Nili biasa, dan itu adalah hal yang paling mulia dalam hidup Nili. Setelah merawat lukanya, meskipun dia sedikit tidak mau, Nili menutupi Ye Ziyun dengan sepotong pakaiannya. Karena pakaiannya tidak bisa lagi dipakai, dia memiliki kesabaran untuk menunggu Ye Ziyun menerimanya, tumbuh bersamanya seperti di masa lalu. Nili bersila, duduk di samping Ye Ziyun, merasakan kekuatan misterius di halaman sisa buku Roh Iblis Duniawi. Kekuatan jiwanya di dalam ranah jiwanya mulai bergerak. Jika ada kesempatan, dia pasti harus pergi ke Istana Gurun untuk mengambil buku Roh Iblis Duniawi. Setelah menyerap cahaya putih, Nili merasa kekuatan jiwanya meningkat cukup banyak. Pada saat ini, kekuatan jiwa Nili sudah di atas 150. Nili jelas bisa merasakan bahwa energi dalam cahaya jauh mengandung lebih banyak kekuatan daripada ini. Namun, itu masih tersembunyi jauh di dalam ranah jiwanya, tidak tahu kapan dia bisa membuat energi yang kuat untuk dirinya sendiri. Nili perlahan pergi ke kondisi bermeditasi. Kekuatan jiwa seperti zat yang mengalir di sekitar Nili. Tepat ketika Nili tenggelam dalam pelatihannya, Ye Ziyun bangun. Menyentuh tubuhnya sendiri. Dia menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun. Wajahnya langsung memucat. Nili bajingan ini, dia terlalu berlebihan. Merasa bahwa dia masih memakai roknya, barulah dia sedikit lega. Namun, dia masih penuh rasa malu dan kesal di dalam hatinya. Sejak muda, tubuhnya belum pernah dilihat oleh laki-laki sebelumnya. Dan Nili benar-benar melepas pakaiannya ketika dia tidak sadarkan diri. Ekspresinya rumit karena dia tahu Nili melepas pakaiannya untuk mengobati luka-lukanya. Namun, Ye Ziyun masih belum bisa menerimanya. Nili pasti melakukannya dengan sengaja. Dia juga tidak tahu apa yang telah dia lakukan padanya ketika dia tidak sadar. Bagaimanapun, dia masih tidak terlalu memahami Nili. Karena itu, hatinya masih waspada terhadapnya. Nili yang duduk di samping Ye Ziyun perlahan membuka matanya, tersenyum ringan. "Kamu sudah bangun?" Melihat tatapan Nili, Ye Ziyun tiba-tiba menyadari bahwa dia masih belum mengenakan pakaian apapun. Memegang erat pakaian Nili, dia dengan cemas berkata, "Berbalik. Aku harus memakai pakaianku." Nili menoleh, tersenyum, tidak seperti aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mendengar kata-kata Nili, wajah Ye Ziyun memerah. Dia bahkan memiliki pikiran untuk meletakkan citra wanitanya untuk menyerang Nili. Dia merasa malu dan kesal di dalam hatinya, karena Nili mengatakannya begitu saja. Sebelumnya ketika Nili menyebutkan tanda kupu-kupu di tubuhnya, dia sudah curiga bahwa Nili mengintipnya saat dia mandi. Dengan tergesa-gesa, Ye Ziyun mengenakan pakaiannya dan berkata dengan suara rendah, "Selesai." Nili berbalik dan matanya cerah. Ye Ziyun saat ini mengenakan gaun ungu, mengintensifkan masa mudanya yang indah. Nah, Ye Ziyun terlihat bagus dalam segala hal. Ye Ziyun menatap Nili dan merasa tertekan. Ketidakberdayaan Nili membuatnya merasa tidak berdaya. "Nili, apakah kamu menyukaiku?" Ye Ziyun menundukkan kepalanya, berpikir sejenak lalu mengangkat kepalanya dan bertanya pada Nili. "Iya." Nili tersenyum ringan, terus terang mengakui. Meskipun dia sudah mengetahuinya di dalam hatinya. Tapi setelah mendengarnya dari Nili, hati Ye Ziyun sedikit berdebar. Mengambil napas dalam-dalam, dengan tegas dia berkata kepada Nili, "Nili, kita masih muda. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan?
Mungkin dalam beberapa tahun lagi, kamu akan menyukai orang lain. Kita harus memprioritaskan pelajaran kita. Hanya dengan latihan keras kita dapat melangkah lebih jauh di jalan kultivasi. Anda harus terlebih dahulu berlatih ke peringkat emas. Dan jika saat itu, Anda masih menyukai saya akan setuju untuk menjadi pacar Anda. Ye Ziyun tersipu merah, detak jantungnya yang tak bisa dijelaskan semakin cepat. Melihat penampilan malu Ye Ziyun dan mendengarkan kata-katanya, Nili merasa agak lucu. Nili memandang Ye Ziyun dengan ejekan, apakah dia membodohi anak-anak? Dia mengedipkan matanya, berpura-pura bersemangat dan berkata, benarkah? Hebat sekali, latihannya terlalu mudah. Jika aku berusaha, aku bisa mencapai peringkat gold tahun depan. Saat itu, kamu tidak bisa pergi kembali pada kata-katamu. Setelah mengatakan, Nili diam-diam tertawa di dalam. Tahun depan, Ye Ziyun tercengang. Tahun depan terlalu cepat, dan Nili bisa mencapai peringkat gold tahun depan? Dia segera menjadi cemas. Yang saya maksud adalah, kita perlu memikirkannya perlahan-lahan. Ekspresi Nili tiba-tiba berubah dan berkata, apakah Nona Ziyun menarik kembali kata-katanya? Nili mengangkat bahu, memiliki ekspresi ketidakpedulian dan berkata, aku tahu, kata-kata yang kalian keluarga besar katakan tidak apa-apa. Lupakan. Tidak masalah. Dia melihat bahwa dalam tampilan kecewa Nili membawa sedikit penghinaan. Ye Ziyun menggigit bibirnya, lalu mengatupkan giginya dan berkata, sebuah janji akan selalu ditepati. Jika kamu bisa mencapai peringkat gold, maka itulah janji yang akan berlaku. Melihat ekspresi serius Ye Ziyun, sudut mulut Nili sedikit terangkat. Dia tahu bahwa Ye Ziyun tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Namun, menjebaknya seperti ini, apakah itu terlalu berlebihan? Tapi bagaimana jika dia peduli? Berdasarkan pemahamannya terhadap Ye Ziyun, suatu hari, dia akan memenangkan hati gadis cantik ini. Akankah aku benar-benar menjadi pacar Nili? Apa yang perlu dilakukan pacar? Ye Ziyun sedikit terganggu. Meskipun dia masih memiliki kesan yang baik terhadap Nili, itu hanya kesan baik di antara teman-temannya. Namun, jika mereka menjadi pasangan, pikiran Ye Ziyun tiba-tiba berputar. Ye Ziyun hanya memiliki hatinya untuk kultivasi, dan penampilan Nili benar-benar menghancurkan ketenangan hatinya. Apa ini? Ye Ziyun melihat batu permata biru yang tergantung di lehernya. Warna batu permata itu cerah. Bagian dalamnya sepertinya ada nebula yang bergerak. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa di dalam batu permata itu. Batu permata muskil. Ini adalah hadiah dariku untukmu. Memakainya dapat meningkatkan kecepatan latihanmu 3 kali lipat dan juga dapat menyehatkan kekuatan jiwamu pada saat yang sama. Bahkan saat berjalan, itu melatih kekuatan jiwamu. Nili tersenyum ringan. Dengan bantuannya, bahkan jika dia tidak bekerja keras, mencapai peringkat gold bukanlah apa-apa. Mencapai lebih tinggi bukanlah tidak mungkin. Saya tidak bisa menerima hal yang begitu berharga. Ye Ziyun buru-buru berkata, akan mengeluarkan batu permata dari lehernya. Nili meraih tangannya dan berkata, aku sudah memiliki sesuatu yang lebih baik. Kamu bisa mengambil ini. Dia cepat-cepat melepaskan tangannya, pipinya terasa agak panas, dan terdiam sesaat sebelum berkata, kalau begitu aku akan menyimpannya untukmu. Kamu bisa mengambilnya kapanpun kamu mau. Baik, Nili tersenyum, lalu berdiri. Ayo kita cari jalan keluar dulu. Tepat ketika Ye Ziyun hendak berdiri, dia melihat Nili tersenyum saat dia mengulurkan tangannya padanya. Dia ragu-ragu sejenak tapi masih meletakkan tangan giok miliknya ke telapak tangan Nili. Nili sedikit menggunakan kekuatannya dan menariknya. Hatinya sangat senang, karena gadis cantik di depannya ini sudah tidak terlalu menolaknya. Semua yang ada di dalam aula telah dikumpulkan. Bersama dengan Ye Ziyun, keduanya mulai mencari jalan keluar di bagian dalam.
Konstruksi di sini seperti labirin. Setelah 2 hari berturut-turut, Nili dan Ye Ziyun masih berada di labirin bawah tanah bertanya-tanya saat mereka mencari pintu keluar. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan menggunakan arah yang kuat, Nili mulai menggambar peta labirin ini. Saat ini, di dalam benteng batu kota anggrek kuno, Chen Linjian, Huyan Lanruo dan yang lainnya berkumpul di benteng batu. 29 orang. Chen Linjian berkata, sedikit tertekan. Perjalanan mereka ke sini adalah untuk menjelajah, namun mereka belum mendapatkan apa-apa dan telah kehilangan 8 orang. Jika orang yang tersesat adalah orang lain, dia masih akan baik-baik saja. Namun, mereka tidak dapat menemukan Ye Ziyun dimanapun, dan ini menyebabkan dia merasa tertekan. Ye Ziyun adalah putri tuan kota, cucu dari peringkat legenda Ye Mo. Jika terjadi sesuatu, dia tidak akan bisa disalahkan. Huyan Lanruo melihat ke arah hutan lebat dari jarak yang cukup jauh, ingin mencari bayangan Nili yang muncul. Lupakan. Pria berumur pendek itu mungkin sudah mati. Chu Yuan berjalan ke sisi Huyan Lanruo, berkata dengan nada meremehkan. Diam. Huyan Lanruo dengan marah menegurnya. Dia merasa bahwa seseorang yang mampu seperti Nili tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Ini sudah menjadi fakta. Mayatnya mungkin telah dimakan oleh kera biru bersenjata raksasa kelas spiritual. Chu Yuan tertawa, memikirkan kekuatan jiwanya yang ditelan oleh Nili. Hatinya terasa dan kegembiraan yang tak terlukiskan karena Nili telah mati. Nili menyebabkan latihan bertahun-tahun sia-sia. Enyahlah, Huyan Lanruo dengan marah menegurnya. Jika kamu masih tidak nyah, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Chu Yuan membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat ekspresi Huyan Lanruo, dia tersenyum ringan, mengangkat bahu dan berjalan ke samping. Chen Linjian mengerutkan kening. Dia seharusnya tidak menempatkan Ye Ziyun bersama dengan Nili. Jika dia dilindungi oleh beberapa ahli peringkat silver, Ye Ziyun tidak akan hilang. 2 orang tetap di sini untuk menunggu mereka. Yang lain akan mengikuti saya ke lapangan militer. Chen Linjian berteriak. Dia orang yang tegas dan jelas mengerti bahwa tidak ada gunanya menunggu di sini. Mereka pertama-tama harus menuju lapangan militer dan mencari Ye Ziyun dan Nili. Setelah itu, semoga Ye Ziyun selamat. Aku akan tetap di sini menunggu mereka. Huyan Lanruo berpikir sejenak lalu berkata, matanya penuh kesedihan. Jika dia tidak bisa menunggu sampai Nili datang, dia tidak akan pergi ke tempat lain.